Ingat, jangan pernah menjadi orang yang zalim. Jangan pernah memakan hak orang lain untuk kepentingan dirimu sendiri. Oke, kita lanjut ya Gilang ya. Ini pembahasan terakhir ini. Sebelum terakhir, ada satu pertanyaan yang saya paparkan kepada Gilang. Menurut Gilang, apa ada sesuatu yang kurang tepat di kampus ini? Mungkin bisa Gilang sampaikan ke kamera ini. Kalau sesuatu yang kurang tepat menurut saya ya, banyak hal sih yang kurang tepat. Seperti untuk keresahan yang muncul di mahasiswa pada akhir-akhir ini adalah kasus pada organisasi kemahasiswaan di kampus kita ini. Terhitung tahun 2023 sampai dengan saat ini, itu saya masih mempertanyakan kenapa BEM tidak aktif. Oke, itu yang poin pertama ya Gilang ya. Kenapa BEM tidak aktif? Sampai-sampai bahwa pemilihan BEM di tahun ini kenapa hanya ada satu calon, di mana kader-kader yang lain. Benar. Baru sepertinya dalam sejarah pencalonan BEM di AKSS ini memiliki satu calon. Oh, ada lagi Gilang? Poin selanjutnya? Poin selanjutnya mungkin mohon maaf bagi anda-anda yang tersinggung, silakan temui saya. Anda anak-anak KIP yang nggak tahu diri, yang flexing, sampah. Kenapa Gilang? Kenapa ada alasan tersendiri kah gitu? Atau Gilang menemukan studi kasusnya di kampus ini? Sadar sih kalau syarat jadi anak KIP adalah memiliki SKTM, surat keterangan tidak mampu. Sudah memiliki surat itu malah flexing ke kampus bawa mobil, HP di atas rata-rata. Lalu? Terus ada keresahan lagi yang muncul di benak hati saya, yaitu sudah tepatkah pemberian KIP di kampus IAKSS ini? Sudah efektifkah pemberian beasiswa KIP kepada mahasiswa yang ada di kampus kita ini? Karena mohon maaf, yang mendapatkan KIP kadang sangat-sangat tidak layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Karena masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan dan seharusnya layak mendapatkan KIP. Ingat, jangan pernah menjadi orang yang zalim. Jangan pernah memakan hak orang lain untuk kepentingan dirimu sendiri. Oke, sudah ya Gilang ya. Oke, aduh. Ini mafia atau gimana ya Anda ya? Saya juga kurang tahu. Terkadang saya bisa jadi murid ustadz, ini karena nggak pakai peci saja ya. Lagi dong Gilang, apakah ada poin selanjutnya lagi? Mungkin balik sedikit ke organisasi kemahasiswaan ya. Pesan saya untuk BEM tahun ini, harus lebih kreatif lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Masa event kita di kampus ini tiap tahun hanya futsal. Iri loh, sebagai salah satu mahasiswa yang berkuliah di sini, melihat kampus-kampus lain bisa mengadakan event yang mengundang banyak orang. Terus seingat saya, selama saya berkuliah di sini, baru sekali merasakan event yang memang dibuat oleh mahasiswa. Dulu pernah ada HMPM Expo. Wow. Setelah itu, alhamdulillah sih nggak ada, kayaknya cuma turnamen futsal dari tahun ke tahun. Kayak dulu mungkin salah satu kru di sini nih pernah tuh hampir ribut sama anak BEM gara-gara kan. Kalau kita tahu nih, kalau turnamen futsal tuh basicnya hanya untuk seorang laki-laki. Kalau event itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki, mayoritas malah mahasiswa di sini adalah perempuan. Jadi di mana sih kesetaraan gender antara laki dan perempuan kalau eventnya cuma futsal? Jadi itu mungkin lebih mengembangkan kreativitas lagi ya Gilang ya, serta mungkin BEM tahun sekarang itu bisa mencari relasi yang luas ya. Ya, apalagi kan ketua BEM kita nih, Gadis Bungo, seharusnya kan relasinya bisa lebih luas dari ketua BEM yang sebelumnya. Oke, mungkin itu adalah sedikit masukan dari Gilang ya sebagai mahasiswa akhir nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya Caca. Oke, jadi kita kan udah memasuki akhir acara. Boleh dong Abang kasih pesan ke yang nonton, siapa aja, buat siapa aja ya. Untuk rekan-rekan seperjuangan Gilang ya, untuk rekan-rekan seperjuangan yang sedang menuntut ilmu atau juga sedang menjalankan skripsinya tadi yang seperti Gilang katakan ya. Boleh Gilang? Mungkin pesan saya untuk rekan-rekan seperjuangan yang sekarang sedang menjalani masa penyusunan skripsi, semangat dan ingat kita datang ke sini sama-sama dan kita harus wisuda dengan sama-sama. Kita datang 100 orang, kita harus wisuda dengan 100 orang. Oh gitu.
Jadi seperti itu ya Gila, bahwasannya kalau awal kita masuk bareng-bareng, otomatis Kita lulusnya keluarnya harus bareng-bareng ya bareng-bareng. Gila ya. Oke, terima kasih kepada Gilang. Oke Gilang, selanjutnya kita masuk game. Oke Gilang, di game kali ini Gilang itu silakan keluarkan HP-nya. Tunjukkan chat atau telepon terakhir yang ada di HP dan yang sering dihubungi. Silakan. Chat. Kamera ke kamera tunjukin. Ke kamera. Kamera Zoom. WA ya? WA, Telegram, Line, Instagram. Kalau ada yang lain juga nggak apa-apa. Dan kreatif coba dilihat ya. Siapa itu kok? Di chat yang pertama itu di paling atas ya ada seseorang yang hari ini menjadi host di podcast ini. Bentar disclaimer, itu tadi dia nelpon untuk menanyakan kondisi saya sedang di mana. Betul sekali, karena kan saya salah satu tim skrip ya Gilang ya. Terus ada 6001 nomor salah satu kru di sini. Sales ya. Sales pinjol ya, Mbak? Dia yang bacanya tuh Bang. Bang, Mas. Ya kan dia tahu privasinya. Oh iya benar. Enggak. Terus yang ketiga Caca adik saya ya. Keempat itu ada teman saya yang sering duduk di kantin, mahasiswa semester atas di atas saya. Oke. Kalau untuk telepon, Siapa aja? Caca, Anessa, 18 kali. Lebih deh. 8 tambah 9, Saya kayak 17. jadi pinjol saya. 18, 20 kali. Habis itu? Bang Rudi. Kalau untuk sering dihubungi ini nomor terakhir Anda itu kontak pribadi saya karena menyimpan file skripsi di sini. Terus yang kedua ada ibu saya dan yang ketiga ada grup teman. Kalau chat terbaru itu yang tadi, yang 3 pertama tadi. Oke, itu ya untuk game yang pertama. Oke, game yang kedua Gilang itu kita ada merajuk kepada disordered. Untuk peraturan disordered ini, Gilang bakalan memilih salah satu dari pernyataan yang saya beserta host saya berikan. Oke, di game pertama apa aja Caca? Cantik atau pintar? Pintar. Apa alasan Gilang memilih pintar? Karena kecantikan sesungguhnya adalah kecantikan yang datang dari dalam diri. Karena kalau kecantikan fisik itu bisa kita beli asal ada uangnya, kita bisa melakukan perawatan untuk sedikit memoles. Yang benar. Bener. Menurut Gilang, Caca cantik nggak? Clara cantik nggak? Cantik. Cantik. Tuh bisa kali ya nanti Clara dikasih nomor HP ke Bang Gilang ya. Pacar polisi. Oke, game selanjutnya disordered. Gilang milih tinggi atau pendek? Tinggi. Why? Karena Kenapa Gilang sedikit memikirkan bibit, bebet, dan bobot anak ke depan kan. Kalau memilih jodoh itu harus sama-sama tinggi. Masa? Bener sekali ya, karena balik Karena tes PNS pun sekarang sudah mengukur tinggi. Iya bener sekali ya. Karena biar nanti ke depannya kalau untuk keturunan Gilang juga menjadi tinggi ya Gilang ya. Oke. Disordered yang ketiga Caca. Galak atau cerewet? Galak atau? Cerewet. Karena kan galak tuh belum tentu dia cerewet. Cerewet dia belum tentu galak. Mending cerewet sih. Oh, Kak Anes cerewet ya? Woi, bukan aku yang kau rajin. Aku kenal dia tuh dari SMP. Aku cerewet enggak? Tidak kan? Sadar nggak kakak mulut kakak dari tadi pape-pape? Nggak, mungkin Anes tuh nggak sadar karena dia bipolar ya. Pasti toko kalau Jadi kau pilih apa tuh? Baca? Galak atau cerewet? Cerewet. Alasannya? Karena kalau galak tuh kadang ada orang yang diam-diam. Karena Anes cerewet. Karena kadang tuh ada orang yang diam-diam tapi galak terus membunuh suaminya. Kayak kemarin kan kasus Polwan yang membakar suaminya gara-gara judi online. Oke, jadi Yang nggak mau lah saya diam-diam dibakar atau diam-diam dimutilasi kan. Jadi lebih memilih cerewet ya Gilang ya. Oke, Gilang lebih memilih cerewet daripada galak karena takut dimutilasi pada saat bangun tidur ya.
Oke, this or that ini game terakhir ya Gilang ya. Gilang lebih memilih humoris atau romantis? Bisa nggak sih dua-duanya? Tidak, salah satu. Humoris atau Romantis. humoris sih kayaknya. Humoris ya. Apa alasan khususnya Gilang? Karena kadang kalau romantis belum tentu bisa membuat kita tertawa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi Gilang lebih memilih humoris. Apakah sudah menemukan pasangannya Gilang yang lebih humoris? Belum kayaknya. Belum ya. Nanti kita carikan ya melalui ini video ini. Oke, game terakhir, Caca. Oke, terakhir. Bau kaki atau bau badan? Mending bau kaki sih, bau kaki kan masih ketutupan sama kaos kaki Atau sepatu ya. atau sepatu. Kalau badan kan secara langsung terpapar Menjadi terkontaminasi dan ya. disebarkan melalui oksigen-oksigen yang ada memasuki hidung. Oke, Gilang, ini adalah pertanyaan terakhir dari kita untuk Gilang. Jika Gilang bisa melihat diri Gilang 3 tahun yang lalu, apa yang mau Gilang sampaikan? Saya kayaknya kalau bisa memilih antara melihat ke masa lalu atau ke masa depan, saya lebih untuk menatap masa depan, karena melihat masa lalu adalah sama dengan kalau kita di hutan tuh berputar-putar menemukan pohon yang sama sebanyak 2 kali, maka kita sama dengan tersesat. Jadi itu ya dari Gilang ya. Oke, itu adalah terima kasih kepada Muhammad Gilang Khairul Atamimi sebagai mahasiswa akhir yang sudah melaksanakan sidang skripsinya dari jurusan Prodi Administrasi Negara ya. Banyak sekali pembahasannya sudah kita ulik ya Gilang ya, mulai dari skripsi Gilang, habis itu mulai dari kehidupan Gilang, latar belakang Gilang gitu ya. Bahwasannya ada hal-hal positif yang bisa kita ambil ya Gilang ya. Contohnya kalau dari sidang skripsi tadi mungkin poinnya lebih bertanggung jawab ya Gilang ya. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang di rumah sudah menyaksikan talk show ini. Terima kasih juga kepada saya Caca. Terima kasih. Oke, kembali lagi ke episode selanjutnya di KKN Kumpul-kumpul Nyantai.